Burita berdiri di depan meja belakang dekat toilet. Kedua tangannya disilangkan di dada. Matanya menatap Bu Sumi dan Rina dengan penuh kebencian yang dibungkus senyuman sinis. Ia berbicara dengan suara lantang, sengaja agar semua tamu mendengar. Ibu Sumi, saya terus terang saja. Saya malu memiliki besan seperti ibu. Mobil ibu besi tua. Seserahan ibu cuma padi dan pepaya. Ibu pikir ini acara apa? Pasar tradisional? Burita menunjuk ke arah Rina. Nadanya semakin pedas. Dan kamu, Rina, kamu cantik, tapi keluarga kamu tidak ada levelnya. Kamu pikir kamu pantas untuk anak saya? Andre itu pegawai bank. Masa depan cerah. Jangan bawa-bawa keluarga desa ke rumah mewah kami. Rina menunduk. Air matanya jatuh. Bu Sumi memegang tangan anaknya erat-erat. Burita tidak berhenti. Ia semakin menjadi-jadi. Lihat kamu, Rina. Bajumu lusuh. Kerudungmu kusam. Tidak ada perhiasan sedikit pun. Kamu pikir ini cara menghadiri lamaran di keluarga pejabat? Memang tidak ada pendidikan di desa kamu? Atau kamu memang sengaja datang begini untuk mempermalukan kami? Para tamu berbisik-bisik. Beberapa tertawa kecil. Tante Lilis ikut menyemprot. Iya, Rina. Kamu itu cantik. Sayangnya ibumu begitu. Mungkin kalau ibumu sedikit lebih kaya dan sedikit lebih berkelas, kamu bisa kami terima. Belum sempat hinaan itu berhenti. Datanglah 3 mobil mewah dan keluar direktur bank dan juga lurah dan menunduk memberi hormat kepada Ibu Sumi. Semua yang hadir dibuat kaget tak percaya, ternyata Ibu Sumi adalah. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil di pelosok Kabupaten Sarolangun, hiduplah seorang janda bernama Bu Sumi. Usianya 58 tahun. Kulitnya kecoklatan karena sering terik matahari. Tangannya kasar dan penuh kapalan. Ia mengenakan pakaian sederhana setiap hari. Kain sarung dan baju lusuh adalah penampilan kesehariannya. Namun di balik penampilannya yang sangat sederhana, Bu Sumi adalah pemilik ribuan hektar sawah dan kebun sawit yang membentang luas hingga ke kabupaten tetangga. Ia adalah janda dari seorang petani sukses yang meninggal 10 tahun lalu. Sejak saat itu, Bu Sumi sendiri yang mengelola seluruh perkebunan dan pertaniannya. Ia dibantu oleh puluhan mandor dan ratusan buruh tani. Bu Sumi memiliki 1 anak perempuan bernama Rina. Rina berusia 25 tahun. Ia seorang guru sekolah dasar di desanya. Rina cantik, sederhana, dan baik hati. Ia tidak pernah sombong meskipun ibunya sangat kaya. Rina memilih hidup sederhana seperti ibunya. Ia mengajar dengan hati, mendidik anak-anak desa dengan penuh cinta. Rina menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Andre. Andre berusia 26 tahun. Ia bekerja sebagai pegawai bank swasta di kota kabupaten. Andre berasal dari keluarga yang cukup berada di kota. Ayahnya bernama Pak Herman, seorang pegawai negeri sipil golongan 4. Ibunya bernama Burita, seorang ibu rumah tangga yang sangat gengsian. Pak Herman dan Burita tinggal di sebuah rumah mewah di kompleks perumahan elit kota kabupaten. Rumah itu sebenarnya dibeli dengan sistem kredit bank. Mobil dinas yang mereka pakai juga pinjaman dari teman kantor. Namun mereka bersikap seolah-olah harta itu milik mereka sendiri. Mereka suka pamer kekayaan palsu di depan tetangga dan kolega. Andre sudah 2 tahun menjalin hubungan dengan Rina. Andre tahu bahwa keluarga Rina adalah petani. Namun Andre tidak pernah tahu seberapa kaya keluarga Rina sebenarnya. Rina dan Bu Sumi tidak pernah membanggakan harta mereka. Mereka percaya bahwa kesederhanaan adalah mahkota yang sejati. Suatu hari, Andre memberanikan diri untuk melamar Rina. Sesuai adat setempat, pihak keluarga pria yang harus datang ke rumah keluarga wanita. Artinya, Pak Herman dan Burita harus datang ke desa tempat Bu Sumi tinggal. Namun Pak Herman dan Burita menolak. Mereka merasa malu jika harus datang ke desa terpencil. Mereka mengusulkan agar acara lamaran digelar di rumah mereka yang mewah di kota. Pak Herman berkata pada Andre, "Bilang pada calon mertuamu bahwa lamaran di rumah kita saja. Aku tidak mau datang ke desa. Nanti teman-teman kantorku tahu kalau besanku orang desa. Aku bisa malu." Burita menambahkan, "Iya, benar. Keluarga kita ini keluarga pejabat. Tidak pantas datang ke desa. Biarlah mereka yang datang ke rumah kita. Aku sudah siapkan pesta besar. Aku undang 70 tamu.
Semua kolega suamiku, semua keluarga besarku, dan semua teman-teman Andre akan hadir. Andre pun menyampaikan permintaan orang tuanya pada Rina. Rina agak kecewa namun ia tidak ingin mempermasalahkan. Ia kemudian menyampaikan pada ibunya, Bu Sumi. Bu Sumi hanya tersenyum mendengar permintaan itu. Ia berkata pada Rina, "Tidak apa-apa, Nak. Kita akan datang ke kota. Yang penting niat kita tulus untuk mempertemukan kalian berdua." "Ibu setuju?" Rina bertanya, "Tapi ibu akan pakai mobil apa?" "Mobil mewah ibu kan semuanya sedang dipinjam warga desa untuk acara pernikahan dan antar jenazah." Bu Sumi tertawa kecil. Ia berkata, "Kita pakai mobil butut peninggalan ayahmu saja, Nak. Mobil itu masih bagus. Hanya penampilannya saja yang sudah berkarat. Tapi mesinnya sehat. Ibu sayang sekali dengan mobil itu karena itu peninggalan almarhum ayahmu." Rina sedikit khawatir. Ia berkata, "Tapi Ma, keluarga Andre itu orangnya suka gengsi. Mereka mungkin akan menilai ibu dari mobil yang ibu kendarai." Bu Sumi menjawab dengan tegas, "Biarlah mereka menilai dari penampilan. Itu akan menjadi pelajaran berharga bagi mereka, Nak. Ibu tidak pernah suka pamer harta. Biarlah mereka melihat siapa kita sebenarnya nanti." Hari lamaran pun tiba. Bu Sumi dan Rina berangkat dari desa pada pagi buta. Mereka mengendarai mobil butut berwarna hijau tua. Mobil itu sudah berusia 20 tahun. Catnya mengelupas di mana-mana. Karat menjalar di hampir seluruh bodi mobil. Pintu depan sebelah kanan bahkan diikat dengan kawat karena engselnya sudah longgar. Knalpotnya bersuara berat seperti orang batuk. Namun di dalam mobil itu, Bu Sumi membawa sesuatu yang sangat berharga. Di bakul anyaman bambu yang ia bawa, terdapat hasil panen padi terbaik dari sawahnya. Ada buah-buahan segar dari kebunnya. Ada kain tenun buatan tangan warga desanya. Dan di balik kain tenun itu, tersembunyi 10 batang emas murni seberat 100 gram. Bu Sumi tidak bermaksud menyembunyikan emas itu. Ia hanya tidak suka pamer. Ia percaya bahwa lamaran adalah tentang hati, bukan tentang harta. Sepanjang perjalanan, Rina terus gelisah. Ia sudah mendengar cerita tentang keluarga Herman dari Andre. Pak Herman adalah pegawai negeri yang sangat ambisius. Ia suka menunjukkan kekuasaannya di depan orang lain. Bu Rita adalah ibu rumah tangga yang paling gengsi di kompleks perumahannya. Ia suka membanding-bandingkan harta dengan tetangga. Bahkan ia sering berkata bahwa tidak ada keluarga yang lebih kaya dari keluarganya di kompleks tersebut. Bu Sumi melihat kegelisahan Rina. Ia memegang tangan anaknya dan berkata, "Tenanglah, Nak. Ibu sudah tua. Ibu sudah banyak mengalami hal-hal aneh di dunia ini. Ibu tidak takut dengan orang-orang yang sombong. Biarkan mereka berbicara apapun. Yang terpenting, kita datang dengan niat baik. Jika mereka menghina, itu adalah cerminan hati mereka, bukan harga diri kita." Mobil butut itu terus melaju meninggalkan desa. Melewati perkebunan sawit yang luas. Melewati hamparan sawah yang menguning. Melewati jembatan kayu dan jalan berbatu. Semakin mendekati kota, jalan semakin mulus. Dan rasa cemas Rina semakin menjadi-jadi. Akhirnya, mereka memasuki gerbang kompleks perumahan elit tempat tinggal keluarga Herman. Rumah-rumah megah berdiri rapi dengan pagar tinggi dan taman yang indah. Rumah keluarga Herman berada di ujung kompleks, tepat di sebelah rumah kepala desa setempat. Rumah itu besar, berlantai marmer, dan memiliki taman minimalis yang rapi. Bu Sumi memarkir mobil bututnya di depan rumah itu. Mesin mobil mati dengan suara berdebam. Asap tipis mengepul dari knalpot. Debu-debu beterbangan di sekitar mobil. Bu Sumi dan Rina turun. Bu Sumi mengenakan kain batik sederhana dan kebaya lusuh. Rina mengenakan baju muslimah berwarna krem yang rapi namun sederhana. Bu Sumi menggendong bakul seserahan di tangannya. Dari dalam rumah, suara tawa dan obrolan puluhan tamu terdengar ramai. Namun ketika mobil butut itu terlihat, suasana mulai berubah. Keheningan perlahan menyelimuti. Ini adalah awal dari pertempuran yang tidak pernah dibayangkan oleh Bu Sumi. Dan disinilah konflik sesungguhnya mulai terjadi. 3 hari sebelum hari lamaran, suasana di rumah keluarga Herman sangat berbeda dengan suasana di rumah Bu Sumi. 2 dunia yang bertolak belakang sedang bersiap untuk acara yang sama. Satu dunia sibuk dengan gengsi dan pameran. Dunia lain sibuk dengan kesederhanaan dan ketulusan. Di rumah mewah keluarga Herman, Bu Rita sudah sibuk sejak subuh. Ia memeriksa daftar tamu undangan berkali-kali. Total ada 70 orang yang akan hadir. Daftar itu ia tulis dengan rapi di buku catatan bermerek.
Ia mengelompokkan tamu berdasarkan jabatan dan kekayaan. Bu Rita berkata pada Pak Herman yang sedang membaca koran di ruang tamu, "Su, aku sudah undang Om Agus dan keluarganya. Mereka kan pengusaha properti. Jangan lupa, aku juga undang Tante Lilis. Dia saudara kaya dari pihakku. Aku juga undang semua rekan kerjamu, termasuk Budi. Juga teman-teman Andre, Doni dan Siska. Mereka anak orang kaya. Aku ingin mereka semua melihat bahwa keluarga kita punya besan yang terhormat." Pak Herman menurunkan kacamatanya. Ia berkata, "Kamu yakin dengan besan kita?" Katanya si Andre, calon mertua itu petani dari desa. "Jangan-jangan mereka datang dengan penampilan yang memalukan. Aku tidak mau malu di depan Budi. Budi itu saingan beratku di kantor. Dia selalu mencari-cari kesalahanku." Bu Rita mengangkat alisnya. Ia berkata, "Makanya aku sudah siapkan semuanya. Aku sudah sewa catering mewah seharga 25 juta. Aku sewa panggung organ tunggal. Aku sewa dekorasi ala pesta artis. Aku bahkan beli baju baru seharga 7 juta dan sewa perhiasan 5 juta sehari. Tidak ada yang akan tahu kalau besan kita orang desa. Kita akan tutupi dengan kemewahan pesta." Pak Herman menggeleng-gelengkan kepala. Ia berkata, "Tapi tetap saja, mobil mereka dan pakaian mereka akan terlihat. Aku sudah bilang pada Andre, suruh calon mertuanya datang dengan mobil yang pantas. Jangan pakai mobil angkutan sawah." Bu Rita tersenyum sinis. Ia berkata, "Tenang saja, Su. Aku sudah siapkan taktik. Jika mobil mereka jelek, aku suruh parkir di belakang dekat kandang ayam kosong. Biar tidak terlihat tamu. Kita taruh mereka di meja belakang dekat toilet. Jadi tidak ada yang terlalu memperhatikan." Pak Herman mengangguk setuju. Ia berkata, "Ide bagus itu. Jangan sampai gengsi keluarga kita jatuh hanya karena besan dari desa." Di sisi lain, Doni dan Siska sudah ramai di grup WhatsApp. Doni adalah teman Andre sejak kuliah. Ia anak pengusaha batu bara. Siska adalah teman dekat Doni, anak seorang kontraktor besar. Mereka berdua termasuk orang kaya baru yang suka pamer harta. Doni mengetik di grup gengban, "Bro Andre, gue dengar lo lamaran minggu ini. Calon mertua lo katanya petani dari desa. Serius? Lo yakin mau nikah sama anak petani? Nanti lo hidup susah." Siska menimpali, "Iya Andre, lo itu pegawai bank. Masa calon mertua petani? Mending cari cewek yang selevel sama lo. Kasian nanti anak lo jadi petani juga." Andre hanya membalas dengan emotikon tersenyum. Ia tidak berani membela Rina atau keluarganya. Ia takut kehilangan teman-temannya. Ia juga takut mengecewakan orang tuanya. Di desa, suasana sangat berbeda. Bu Sumi justru tenang-tenang saja. Ia tidak menyewa catering. Ia tidak mengundang banyak tamu. Ia hanya mengundang kepala desa dan beberapa tetangga dekat. Baginya, lamaran adalah prosesi sakral, bukan ajang pamer kekayaan. Bu Sumi duduk di beranda rumahnya sambil memeriksa seserahan. Ada sepikul padi pilihan dari sawahnya yang paling subur. Ada 3 keranjang buah-buahan segar, mangga, rambutan, dan durian dari kebunnya sendiri. Ada kain tenun berwarna-warni buatan warga desa. Dan yang paling berharga, 10 batang emas murni 100 gram yang ia bungkus rapi dengan kain beludru merah. Bu Sumi berkata pada Rina yang duduk di sampingnya, "Nak, tolong periksa lagi. Apakah semua sudah lengkap? Ibu tidak mau ada yang kurang. Ini adalah bentuk kesungguhan kita." Rina memeriksa satu persatu. Ia berkata, "Sudah lengkap, Ma. Tapi Ma, apakah ibu yakin tidak memakai mobil mewah saja? Aku khawatir keluarga Andre akan merendahkan ibu." Bu Sumi menghela napas. Ia berkata, "Nak, ibu sudah berkali-kali bilang. Ibu tidak suka pamer. Mobil mewah ibu semuanya sedang dipinjam warga desa. Ada yang untuk mengantar jenazah, ada yang untuk acara pernikahan. Ibu rela meminjamkan karena ibu percaya harta itu amanah. Bukan untuk disombongkan." Rina menunduk. Ia berkata, "Baiklah Ma, aku percaya pada ibu." Bu Sumi tersenyum. Ia berkata, "Lagi pula, Nak, ini adalah ujian. Jika keluarga Herman benar-benar baik, mereka tidak akan menilai dari mobil yang ibu kendarai. Jika mereka menghina, itu artinya mereka belum pantas menjadi besan kita. Allah sedang menunjukkan wajah asli mereka." Rina mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ia berdoa dalam hati semuanya akan berjalan lancar. Sementara itu, di rumah keluarga Herman, persiapan terus berlangsung. Pak Herman sibuk menelepon koleganya satu persatu. Ia berkata pada Budi,
rekannya yang paling suka menjatuhkan. Budi, lo harus datang ya. Aku punya besan yang terhormat. Mereka orang baik-baik. Budi menjawab dengan nada sinis. Oh ya, Pak Herman? Saya dengar besan Bapak dari desa. Katanya petani. Saya penasaran, seperti apa petani yang Bapak banggakan itu? Saya pasti datang. Pak Herman tertawa gugup. Ia berkata, yang penting niatnya baik. Budi, pokoknya lo datang ya. Setelah telepon ditutup, Pak Herman menggerutu. Ia berkata pada Bu Rita, Budi itu sengaja mau datang untuk menjatuhkanku. Dia pasti akan mencari momen untuk mempermalukan aku di depan tamu lain. Kita harus benar-benar memastikan besan kita tidak memalukan. Bu Rita berkata, tenang, Su. Aku sudah siapkan semuanya. Besan kita akan kita tempatkan di meja belakang dekat toilet. Mereka tidak akan terlalu terlihat. Dan aku sudah pesan pada semua anggota keluarga untuk tidak terlalu memperhatikan mereka. Kita fokus saja pada tamu penting. Pak Herman mengangguk lega. Di malam sebelum lamaran, Andre menelepon Rina. Suaranya terdengar tegang. Ia berkata, Rin, tolong bilang pada ibumu untuk datang dengan mobil yang bagus. Orang tuaku agak khawatir dengan penampilan. Rina terdiam. Ia berkata, Andre, ibuku hanya punya mobil butut yang tersisa. Itu pun karena mobil-mobil lainnya sedang dipakai warga desa. Apakah penampilan begitu penting? Andre menghela napas. Ia berkata, penting, Rin. Orang tuaku sangat menjaga gengsi. Aku tidak mau mereka kecewa. Rina berkata, baiklah, Andre, aku akan sampaikan. Tapi Andre, aku berharap suatu hari nanti kau akan mengerti bahwa hati lebih penting dari penampilan. Andre tidak menjawab. Ia hanya mengucapkan selamat malam lalu menutup telepon. Rina menangis pelan malam itu. Ia tidak memberitahu ibunya tentang permintaan Andre. Ia memilih menahan sendiri kekecewaannya. Di hari lamaran, pagi-pagi sekali Bu Sumi sudah bangun. Ia mandi, mengenakan kebaya lusuh dan kain batik sederhana. Ia tidak memakai perhiasan apapun kecuali cincin kawin peninggalan suaminya. Ia merapikan bakul seserahan. Ia memeriksa kembali 10 batang emas yang tersembunyi di balik kain tenun. Bu Sumi berkata pada Rina, ayo nak, kita berangkat. Semoga Allah meridhau perjalanan kita. Mobil butut itu mulai melaju. Mesinnya meraung keras. Knalpotnya berdebam-debam. Debu beterbangan di belakangnya. Rina duduk di kursi penumpang dengan hati berdebar-debar. Ia tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di kota. Di sisi lain, di rumah keluarga Herman, 70 tamu mulai berdatangan satu persatu. Halaman depan dipenuhi mobil-mobil mewah. Para tamu berpakaian rapi dan gemerlap dengan perhiasan. Suasana pesta mulai terasa. Bu Rita berdiri di pintu depan menyambut tamu dengan wajah berseri. Ia berkata pada setiap tamu yang datang, selamat datang, selamat datang. Besan kami akan segera tiba. Mereka orang-orang baik dari desa. Tamu-tamu tersenyum sopan. Namun di belakang, bisik-bisik sudah mulai terdengar. Mereka penasaran dengan calon besan dari desa yang katanya petani. Dan di kejauhan, mobil butut Bu Sumi mulai memasuki gerbang kompleks perumahan. Debu-debu masih beterbangan di sekitarnya. Pintu mobil yang diikat kawat bergoyang-goyang tertiup angin. Ini adalah saat-saat menentukan. Dua dunia yang berbeda akan bertabrakan. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Mobil butut berwarna hijau tua itu memasuki halaman rumah keluarga Herman dengan suara mesin yang meraung seperti singa tua yang kehabisan napas. Knalpotnya mengeluarkan kepulan asap hitam tipis yang mengepung di sekitarnya. Debu-debu dari jalan desa masih menempel di bodi mobil yang penuh karat itu. Pintu depan sebelah kanan yang diikat dengan kawat bergoyang-goyang setiap kali mobil bergerak. Velg mobil sudah berkarat di beberapa bagian. Kaca depannya retak kecil di sudut kanan. Namun di balik semua kekurangan fisik itu, Bu Sumi duduk dengan tenang di kursi kemudi. Wajahnya datar, matanya teduh, hatinya bersih dari niat buruk apapun. Rina di sampingnya mulai gelisah. Matanya menangkap sekilas pemandangan di halaman rumah Pak Herman. Ada puluhan mobil mewah terparkir rapi. Ada Toyota Alphard berwarna hitam. Ada Mercedes-Benz berwarna putih. Ada Pajero baru dengan kaca film gelap. Ada juga beberapa mobil sport yang terlihat sangat mahal. Rina berkata dengan suara bergetar, "Ma, lihat itu. Semua tamu datang dengan mobil mewah. Apakah kita tidak sebaiknya memarkir mobil ini di luar kompleks saja?" Bu Sumi tersenyum tenang. Ia berkata, "Tidak perlu, Nak. Ini mobil pemberian almarhum ayahmu.
Tidak ada yang perlu kita malukan. Biarkan mereka melihat. Bu Sumi mematikan mesin. Suara meraung itu berhenti. Tiba-tiba, keheningan menyelimuti halaman. Semua tamu yang sedang mengobrol di teras rumah berhenti berbicara. Kepala-kepala menoleh serempak ke arah mobil butut itu. Mata mereka membeliak. Mulut beberapa orang terbuka setengah. Ada yang mulai berbisik. Ada yang tertawa kecil. Dari dalam rumah, Bu Rita yang sedang menyambut tamu di ruang tamu mendengar perubahan suasana. Ia bergegas keluar. Begitu matanya tertuju pada mobil butut itu, wajahnya yang tadinya berseri langsung berubah menjadi masam seperti langit sebelum hujan. Pipinya yang penuh bedak memucat. Matanya menyipit tajam. Bu Rita berjalan cepat mendekati Pak Herman yang sedang berdiri di dekat pintu. Ia berkata dengan suara mendesis, "Su, lihat itu. Mobil apa itu? Apakah itu calon besan kita?" Pak Herman yang sedang berbicara dengan Budi langsung menghentikan pembicaraannya. Ia menoleh ke arah mobil. Wajahnya berubah merah padam seperti kepiting rebus. Bibirnya gemetar menahan malu. Ia berkata pada Bu Rita, "Ya Allah, benar itu mereka. Mobilnya seperti besi tua. Ini bencana." Sementara itu, Tante Lilis yang sedang duduk di teras bersama beberapa ibu-ibu langsung berdiri. Ia mengerucutkan bibirnya. Dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua tamu mendengar, ia berkata, "Astaga, itu calon mertua Andre? Mobilnya kayak mau masuk besi tua. Bu Rita, pintunya diikat kawat." "Hahaha, ini lamaran atau pemulung?" Para ibu-ibu di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Suara tawa mereka terdengar hingga ke halaman. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Om Agus, saudara kaya Pak Herman yang berkumis tebal itu, mendekati Pak Herman dengan langkah santai. Ia menepuk punggung Pak Herman keras-keras lalu berkata dengan suara lantang, "Wah, Pak Herman, besan sama pemulung kali ya? Gila, mobil tahun 80-an masih dipakai. Saya kasih deh mobil bekas angkutan saya yang sudah tidak terpakai. Lumayan buat mereka." Pak Herman hanya bisa tersenyum pahit. Ia tidak berani membalas. Di dalam hati ia mengutuki nasibnya. Ia berdoa semoga tidak ada rekan kerjanya yang melihat momen memalukan ini. Namun doa itu tidak terkabul. Budi, rekan kerja Pak Herman yang paling suka menjatuhkan, sudah berdiri di dekat mereka sejak tadi. Dengan nada sinis dan suara yang cukup keras didengar oleh semua tamu, Budi berkata, "Pak Herman, saya kira Bapak besanan sama konglomerat atau pejabat. Ternyata begini." "Ya, Bapak kan pejabat golongan 4. Masa besan begini? Turun pangkat nanti, Pak." Beberapa rekan kerja Pak Herman lainnya ikut tertawa. Pak Herman hanya bisa menunduk. Wajahnya merah padam. Keringat dingin mulai membasahi kemejanya. Di sisi lain teman Andre, Doni dan Siska, sudah sejak tadi mengintip dari balik jendela. Doni mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam mobil butut itu dari jarak dekat. Ia merekam setiap detail karat, setiap goresan, dan setiap ikatan kawat yang mengikat pintu mobil. Ia tersenyum sinis lalu mengirim video itu ke grup WhatsApp geng Bang dengan caption, "WKWKWK. Ini mobilnya calon mertua Andre, geng. Kayak besi tua berjalan. Kasian banget gue liatnya." Siska yang duduk di samping Doni berkata dengan suara cempreng, "Andre, kamu serius nikah sama anak orang ini? Nanti hidup susah loh. Mending cari cewek yang selevel sama kita. Jangan karena kasihan." Andre yang berdiri di dekat mereka hanya terdiam. Ia menunduk. Wajahnya pucat. Ia tidak berani membela Rina atau Bu Sumi. Ia hanya menggenggam ponselnya erat-erat. Jari-jarinya gemetar. Bu Rita akhirnya bergerak. Ia berjalan menuju mobil butut itu dengan langkah cepat. Ia memanggil pembantunya yang bernama Marni. Marni, cepat ke sini." Marni yang sedang menyiapkan minuman berlari mendekat. Bu Rita berkata dengan suara lantang yang sengaja didengar oleh semua tamu, "Parkir mobil ini di belakang rumah. Dekat kandang ayam kosong itu. Jangan di depan. Bikin acara kelihatan kampungan. Saya malu sama tamu undangan." Marni mengangguk gugup. Ia berlari mendekati mobil butut itu. Sementara itu, Bu Sumi dan Rina sudah turun dari mobil. Bu Sumi menggendong bakul seserahan di tangan kanannya. Tangan kirinya menggandeng Rina yang mulai menangis pelan. Air mata Rina menetes di pipinya. Ia mencoba menyembunyikan wajahnya di balik kerudungnya. Bu Sumi tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi marah atau kecewa. Wajahnya tetap tenang. Ia tersenyum ramah pada semua tamu yang menatapnya. Ia mengangguk sopan pada ibu-ibu yang tertawa. Ia bahkan membalas lambaian tangan Doni yang sedang merekamnya.
Bu Sumi berkata pelan pada Rina, tahan air matamu, nak. Jangan beri mereka kepuasan melihat kita lemah. Rina mengusap air matanya dengan ujung kerudung. Ia menarik napas panjang. Ia berusaha tegar. Bu Rita kemudian menghampiri Bu Sumi. Ia tidak menyambut dengan jabat tangan atau pelukan. Ia hanya berdiri di depan Bu Sumi dengan tangan disilangkan di dada. Matanya memandang Bu Sumi dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan penuh penghinaan. Bu Rita berkata, Ibu Sumi, kan? Saya Bu Rita, ibu dari Andre. Maaf sebelumnya, saya terus terang saja. Saya sangat kecewa dengan penampilan ibu. Masa datang ke acara lamaran keluarga pejabat dengan mobil begitu? Ini bukan acara arisan kampung, Bu. Ini acara bergengsi. Bu Sumi tersenyum sabar. Ia menjawab dengan suara lembut, maafkan saya, Bu Rita. Mobil ini peninggalan suami saya. Saya sangat sayang padanya. Saya tidak bermaksud mengecewakan ibu. Saya datang dengan niat tulus untuk acara ini. Bu Rita mendengus. Ia berkata, niat tulus tidak cukup, Bu. Di sini, penampilan adalah segalanya. Ayo, ikut saya. Saya sudah siapkan tempat duduk untuk ibu. Bu Rita berbalik dan berjalan menuju rumah. Bu Sumi dan Rina mengikuti dari belakang. Rina masih menahan tangis. Bu Sumi tetap tenang seperti air di telaga. Mereka memasuki rumah mewah itu. Marmer putih berkilau di lantai. Lampu gantung kristal tergantung megah di langit-langit. Aroma parfum mahal menyebar di seluruh ruangan. Para tamu duduk di sofa-sofa kulit mahal sambil menikmati jus alpukat dan kue kering impor. Namun Bu Sumi dan Rina tidak diarahkan ke kursi-kursi mewah itu. Bu Rita membawa mereka melewati ruang tamu, melewati lorong sempit, hingga sampai ke meja paling belakang. Meja itu tepat berada di samping pintu toilet tamu. Di meja itu hanya ada 2 kursi plastik murah dan taplak meja kumal. Di atas meja itu, hanya tersedia teh kemasan murah dan kacang basi dalam piring plastik. Tidak ada jus, tidak ada kue mahal, tidak ada buah-buahan segar. Bu Sumi dan Rina dipersilakan duduk di kursi plastik itu. Bu Rita berkata, duduklah di sini, Bu. Ini tempat khusus untuk keluarga dari pihak desa. Maaf, kami kekurangan kursi di depan. Semua tamu penting harus duduk di tempat terhormat. Bu Sumi hanya mengangguk. Ia duduk dengan tenang. Ia meletakkan bakul seserahan di samping kursinya. Rina duduk di samping ibunya dengan kepala menunduk. Air matanya mulai menetes lagi. Dari kejauhan, suara tawa tamu masih terdengar. Sesekali, beberapa dari mereka menoleh ke belakang hanya untuk melihat Bu Sumi dan Rina lalu berbisik-bisik sambil tertawa kecil. Tante Lilis bahkan berjalan mendekati meja belakang itu. Ia memeriksa bakul seserahan Bu Sumi. Ia mengangkat kain penutup bakul itu lalu tertawa keras. Ia berkata pada ibu-ibu yang lain, lihat, lihat, seserahannya padi, buah pepaya, kain tenun, hahaha. Ini lamaran atau pasar tradisional? Para ibu-ibu itu tertawa lagi. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel dan memotret bakul seserahan Bu Sumi. Bu Sumi tetap diam. Matanya menatap lurus ke depan. Ia menggenggam tangan Rina yang dingin dan gemetar. Di dalam hatinya, Bu Sumi berkata, sabarlah, nak. Ibu lihat semuanya. Ibu catat semuanya. Waktunya akan tiba. Allah tidak akan membiarkan orang-orang sombong ini selamanya. Bu Sumi dan Rina telah duduk di meja belakang dekat toilet tamu selama hampir 30 menit. Kursi plastik tempat mereka duduk terasa keras dan tidak nyaman. Taplak meja yang kumal sudah menguning di beberapa bagian. Udara di sekitar mereka sedikit pengap karena dekat dengan pintu toilet yang sering dibuka tutup oleh tamu yang datang dan pergi. Setiap kali pintu toilet terbuka, suara flus terdengar jelas. Bau sedikit menyengat kadang tercium. Namun Bu Sumi tidak bergeming. Ia tetap duduk tegak dengan wajah tenang. Rina di sampingnya mulai kehilangan kesabaran. Matanya sembab karena menahan tangis. Bibirnya bergetar setiap kali mendengar suara tawa dari meja depan. Para tamu terus berdatangan. Rumah mewah itu semakin ramai. Suara obrolan, tawa, dan klinking gelas bersulang terdengar dari ruang tamu yang megah. Sesekali, beberapa tamu berjalan ke belakang untuk ke toilet. Mereka selalu menoleh ke arah Bu Sumi dan Rina dengan tatapan aneh. Ada yang tersenyum sinis. Ada yang menggeleng-gelengkan kepala. Ada pula yang berbisik-bisik dengan temannya sambil menunjuk ke arah mereka. Tante Lilis belum puas dengan hinaannya. Ia kembali mendekati meja belakang bersama 2 orang ibu-ibu lain. Ia berdiri di depan Bu Sumi dengan tangan di pinggang. Ia berkata dengan suara lantang, Ibu Sumi,
Saya Tante Lilis, saudara dari Bu Rita. Saya ingin bertanya terus terang, apakah ibu tidak malu datang dengan keadaan begini? Ibu lihat sendiri semua tamu di sini berpakaian bagus, bermobil mewah, bawa seserahan emas dan uang. Ibu cuma bawa padi dan pepaya? Bu Sumi menatap Tante Lilis dengan tatapan tenang. Ia menjawab, Bu Lilis, saya tidak datang untuk pamer. Saya datang untuk melamar menantu. Padi yang saya bawa ini dari sawah yang saya kelola sendiri. Buah-buahan ini dari kebun yang saya rawat dengan keringat. Kain tenun ini buatan tangan warga desa saya. Semua ini adalah hasil terbaik yang saya punya. Saya tidak pernah malu dengan hasil kerja keras saya sendiri. Tante Lilis tertawa keras. Ia menoleh pada ibu-ibu di sampingnya lalu berkata, dengar, padi hasil kerja keras. Haha, lucu sekali. Di sini, Bu, yang dihargai adalah emas dan uang. Bukan padi. Padi itu untuk makan burung, bukan untuk seserahan lamaran. Ibu-ibu di samping Tante Lilis ikut tertawa. Salah satu dari mereka bahkan merekam percakapan itu dengan ponselnya. Rina tidak tahan lagi. Air matanya jatuh. Ia berkata dengan suara tertahan, Tante, tolong jangan hina ibu saya. Ibu saya baik. Ibu saya datang dengan niat tulus. Tante Lilis menatap Rina dengan sorot mata tajam. Ia berkata, kamu ini anaknya? Cantik-cantik, tapi sayang ibunya begitu. Coba kalau ibunya kaya, mungkin aku respek sedikit. Tapi ini, apa daya. Andre sayang sama kamu, jadi ya sudah. Tapi siap-siap jadi keluarga miskin ya, Non. Tante Lilis berbalik dan pergi bersama ibu-ibu lainnya. Mereka masih tertawa sambil berjalan. Bu Sumi memegang tangan Rina yang menangis. Ia berkata pelan, jangan menangis, Nak. Air mata kita terlalu berharga untuk mereka. Simpan air matamu untuk kebahagiaan nanti, bukan untuk kesedihan sekarang. Om Agus kemudian datang. Ia berjalan dengan langkah percaya diri, kemeja batiknya berkancing emas. Ia membawa segelas jus alpukat yang masih penuh. Ia berdiri di depan meja Bu Sumi sambil menyeruput jusnya dengan suara berisik. Om Agus berkata, Ibu Sumi, saya Om Agus. Saya pengusaha properti. Saya tahu ibu petani. Saya ingin kasih saran. Di keluarga kami, standar lamaran itu minimal emas 50 gram dan uang tunai 50 juta. Ibu bawa apa? Padi? Buah pepaya? Kain tenun? Hahaha, maaf, saya terus terang aja. Ini tidak pantas, Bu. Tidak pantas sama sekali. Bu Sumi menatap Om Agus. Ia menjawab, Om Agus, harta bukanlah ukuran kesungguhan seseorang. Saya sudah menyiapkan apa yang terbaik dari yang saya punya. Jika keluarga Om menganggap itu tidak pantas, saya sangat menyesal. Tapi saya tidak akan menyesal dengan apa yang saya bawa. Om Agus menggeleng-gelengkan kepala. Ia berkata, dasar orang desa, tidak tahu adat kota. Ya sudahlah, saya tidak mau buang-buang waktu dengan ibu. Ini jamuan untuk tamu kehormatan. Silakan nikmati teh kemasan ibu. Om Agus pergi sambil tertawa kecil. Ia bergabung kembali dengan para tamu di ruang tamu. Sementara itu, di ruang tamu, Pak Herman sedang duduk di sofa utama bersama Budi dan beberapa rekan kerjanya. Budi terus melontarkan sindiran pedas tentang besan Pak Herman. Budi berkata dengan suara cukup keras, Pak Herman, saya jadi ikut malu sebagai rekan Bapak. Besan Bapak begini. Padahal Bapak kan pejabat dan punya rumah mewah. Gimana ini ke depannya? Nanti anak Bapak jadi beban keluarga Andre terus? Atau jangan-jangan Andre yang akan menanggung biaya hidup mertuanya? Para rekan kerja lainnya ikut tertawa. Pak Herman hanya bisa tersenyum pahit. Ia berkata, sabar, Budi. Yang penting niatnya baik. Namanya juga orang desa. Mereka tidak tahu adat kota. Budi mendengus. Ia berkata, niat baik tidak cukup, Pak. Di era sekarang, yang penting adalah gengsi dan harta. Bapak harusnya cari besan yang selevel. Ini malah, ya sudahlah. Saya kasihan sama Bapak. Pak Herman tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. Di meja depan, Bu Rita duduk di antara para ibu-ibu. Ia tertawa-tawa mendengar cerita Tante Lilis tentang seserahan padi dan pepaya. Bu Rita berkata, ya ampun, saya malu sekali. Tapi apa boleh buat? Anak saya sudah sayang sama anaknya. Saya hanya bisa pasrah. Tante Lilis menimpali, untung saja Ibu Rita tega. Saya kalau jadi ibu, mungkin sudah saya usir mereka dari rumah. Tidak pantas, Bu. Tidak pantas sama sekali. Bu Rita tersenyum sinis. Ia berkata, sabar, Lilis.
Yang penting acara selesai. Nanti setelah lamaran, kita lihat perkembangan. Mungkin saja Andre sadar sendiri. Di meja belakang, kondisi semakin memprihatinkan. Rina sudah tidak kuat lagi menahan emosinya. Ia menangis terseduh-seduh. Bu Sumi memeluk anaknya. Ia membelai rambut Rina dengan lembut. Rina berkata dengan suara terisak, "Ma, aku malu. Aku malu melihat ibu diperlakukan seperti ini. Andre di mana? Kenapa dia tidak membela kita? Kenapa dia diam saja?" Bu Sumi menjawab, "Nak, jika Andre tidak membela kita hari ini, mungkin itu pertanda. Mungkin Allah sedang menunjukkan siapa dia sebenarnya. Jangan paksa orang yang tidak punya nyali untuk membela kebenaran." Rina menggeleng-gelengkan kepala. Ia berkata, "Aku kecewa, Ma. Aku sangat kecewa. Aku membayangkan Andre akan berdiri di sampingku, melindungiku. Tapi dia tidak ada. Dia tidak muncul sama sekali." Bu Sumi berkata, "Lihatlah, Nak. Saat kita dihina, dia diam. Saat ibumu direndahkan, dia tidak bersuara. Apakah kau yakin ingin menikah dengan laki-laki seperti itu?" Rina terdiam. Matanya kosong. Air matanya berhenti mengalir. Seperti ada sesuatu yang patah di dalam hatinya. Sementara itu, Andre sedang duduk di kamar belakang bersama Doni dan Siska. Doni memutarkan video mobil butut Bu Sumi berulang-ulang sambil tertawa. Siska ikut tertawa. Doni berkata, "Bro, lo yakin mau nikah sama anak orang ini? Lo lihat sendiri mertua lo kayak pemulung. Nanti lo susah, bro." Siska menimpali, "Iya Andre, lo itu pegawai bank. Lo harusnya cari cewek yang punya mobil bagus, punya rumah mewah, bukan anak petani bawa padi kelamaran." Andre hanya diam. Ia tidak membela Rina. Ia tidak membela Bu Sumi. Ia hanya menunduk dan menggenggam ponselnya erat-erat. Di dalam hatinya, Andre bergumam, "Maafkan aku, Rin. Aku takut. Aku takut kehilangan teman-temanku. Aku takut mengecewakan orang tuaku. Aku tidak punya nyali." Dan di meja belakang, Rina mulai menyadari sesuatu. Ia sadar bahwa Andre tidak akan pernah membelanya. Ia sadar bahwa Andre adalah laki-laki pengecut yang lebih takut pada orang tuanya dan teman-temannya daripada pada kebenaran. Rina berkata pada ibunya dengan suara lirih, "Ma, aku sudah muak. Aku tidak tahan lagi. Bolehkah kita pulang?" Bu Sumi menatap mata anaknya. Ia melihat kesedihan yang mendalam, tapi juga melihat secercah tekad yang mulai menyala. Bu Sumi berkata, "Sebentar lagi, Nak. Ada yang belum ibu lakukan. Ada yang harus ibu tunjukkan pada mereka semua sebelum kita pergi." Rina bertanya, "Apa itu, Ma?" Bu Sumi tersenyum. Matanya berkilat. Ia berkata, "Kebenaran, Nak. Kebenaran tentang siapa kita sebenarnya. Sebentar lagi mereka semua akan tahu." Dan tepat pada saat itu, dari kejauhan, terdengar suara sirine mobil. Bukan sirine polisi atau ambulans. Itu adalah suara mobil mewah yang masuk ke kompleks perumahan. Bukan satu mobil. 3 mobil mewah sekaligus. Bu Sumi berdiri. Ia merapikan kebayanya. Ia berkata pada Rina, "Ayo Nak, saatnya. Mari kita tunjukkan pada mereka bahwa padi yang kita bawa hari ini berasal dari sawah yang lebih luas dari seluruh rumah mewah di kompleks ini." Rina berdiri di samping ibunya. Hatinya berdebar-debar. Ada rasa penasaran yang besar. Siapa yang datang? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? 30 menit telah berlalu sejak Bu Sumi dan Rina duduk di meja belakang dekat toilet. Selama waktu itu, penghinaan demi penghinaan terus menghujam mereka seperti duri yang ditusukkan perlahan. Tidak ada tamu yang datang untuk menghibur atau membela mereka. Bahkan Andre, calon suami Rina, tidak pernah muncul. Bu Rita kembali ke meja belakang untuk kedua kalinya. Kali ini ia membawa piring berisi nasi dan lauk seadanya. Bukan untuk Bu Sumi dan Rina, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia sengaja makan di depan mereka sambil terus berbicara dengan nada menghina. Bu Rita berkata sambil mengunyah, "Ibu Sumi, lain kali kalau mau datang ke rumah orang, pakailah kendaraan yang pantas. Ini keluarga pejabat, Bu. Bukan kampung Bapak. Saya kasihan melihat Ibu. Sungguh kasihan." Bu Sumi tetap diam. Ia hanya tersenyum tipis. Rina menggigit bibirnya menahan amarah. Bu Rita melanjutkan, "Untung saja saya orangnya sabar. Kalau tidak, mungkin sudah saya suruh ibu pulang dari awal. Tapi ya sudah, namanya juga takdir. Anak saya sudah terlanjur sayang sama anak ibu. Mau tidak mau, saya terima." Setelah selesai makan,
Bu Rita berdiri dan membuang piring bekasnya ke tempat sampah di dekat meja Bu Sumi. Ia sengaja melempar piring itu dengan kasar sehingga suaranya keras dan mengundang perhatian beberapa tamu yang lewat. Sementara itu, di ruang tamu, Pak Herman mulai gelisah. Ia menghampiri Andre yang sedang duduk di sudut ruangan bersama Doni dan Siska. Pak Herman berkata dengan nada kesal, "Andre, kamu sudah temui calon mertuamu belum? Kenapa kamu diam saja di sini? Mereka di belakang sana. Setidaknya temui mereka," tegur Sapa. "Jangan biarkan mereka sendirian." Andre menunduk. Ia berkata, "Nanti dulu, yah. Aku masih malu. Teman-temanku ada di sini. Mereka akan menggodaku kalau aku ke belakang." Pak Herman menggeleng-gelengkan kepala. Ia berkata, "Kamu ini laki-laki atau bukan? Malu karena apa? Itu calon mertuamu, Andre. Cepat ke sana." Andre pun berjalan perlahan menuju meja belakang. Langkahnya berat seperti dipaksa. Doni dan Siska mengikuti dari belakang dengan senyum sinis. Andre sampai di depan meja Bu Sumi dan Rina. Ia berdiri kaku. Tidak menyapa. Tidak mencium tangan. Ia hanya berdiri sambil menunduk. Bu Sumi menatap Andre dengan tatapan lembut. Ia berkata, "Andre, nak, kemarilah. Ibu sudah lama menunggumu." Andre mendekat setengah langkah. Ia berkata dengan suara kecil, "Maaf, Bu. Saya sibuk tadi. Ada banyak tamu yang harus saya temui." Rina menatap Andre. Matanya merah menahan tangis. Ia berkata, "Andre, kau tahu apa yang terjadi pada kami? Ibuku dihina. Aku dihina. Kami duduk di sini dekat toilet. Kami tidak diberi makan. Kau tahu itu?" Andre tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Rina melanjutkan, "Dan kau diam saja? Kau tidak membela kami? Kau tidak bilang pada ibumu bahwa perlakuan mereka salah?" Andre menghela napas. Ia berkata, "Maaf, Rin. Aku tidak enak sama orang tuaku. Mereka sudah bersusah payah menyiapkan acara ini. Aku tidak mau membuat mereka marah." Rina terdiam. Matanya membesar. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Andre lebih takut membuat orang tuanya marah daripada membela calon istrinya yang sedang dihina. Bu Sumi mendengar semuanya. Ia berkata, "Andre, nak, Ibu tidak marah pada Ibu Rita atau Pak Herman. Ibu hanya kecewa padamu. Kau adalah calon suami Rina. Seharusnya kau yang paling depan membela mereka yang kau cintai. Bukan diam seperti patung." Andre berkata dengan suara sedikit meninggi, "Bu, Ibu tidak mengerti. Keluarga saya menjaga gengsi. Ini bukan soal membela atau tidak. Ini soal bagaimana kita menjaga nama baik keluarga." Bu Sumi tersenyum sedih. Ia berkata, "Gengsi? Apakah gengsi lebih penting daripada harga diri manusia? Apakah gengsi lebih penting daripada kebenaran?" Andre tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Doni dan Siska yang mendengar percakapan itu mulai ikut campur. Doni berkata, "Bu, maaf saya ikut bicara. Ini memang soal gengsi. Di kota, penampilan itu penting. Andre tidak bisa sembarangan membela orang yang datang dengan mobil butut ke acara gengsi seperti ini." Siska menambahkan, "Iya Bu. Mungkin Ibu tidak terbiasa dengan kehidupan kota. Tapi beginilah realitanya. Penampilan adalah segalanya." Bu Sumi menatap Doni dan Siska dengan tatapan tajam. Ia berkata, "Kalian siapa? Apakah kalian keluarga? Apakah kalian pihak yang terlibat dalam lamaran ini?" Doni dan Siska terdiam. Mereka tidak menyangka seorang petani desa bisa berbicara setegas itu. Bu Sumi melanjutkan, "Jika kalian bukan siapa-siapa, lebih baik kalian diam dan tidak ikut campur urusan keluarga orang. Itu namanya sopan santun. Mungkin di kota kalian lupa dengan sopan santun." Doni dan Siska saling berpandangan. Mereka berdua mundur selangkah. Tidak berani berkata-kata lagi. Andre kemudian berkata, "Bu, saya minta maaf. Tapi saya mohon, jangan memperpanjang masalah. Mari kita selesaikan acara ini dengan baik. Setelah ini, kita bisa bicara baik-baik." Bu Sumi menggelengkan kepala. Ia berkata, "Andre, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi jika kau tidak berubah. Ibu datang ke sini dengan niat baik. Ibu membawa seserahan terbaik. Ibu bahkan membawa 10 batang emas 100 gram yang tersembunyi di balik kain tenun ini. Tapi kalian tidak pernah bertanya. Kalian langsung menghina." Mendengar kata 10 batang emas, Doni dan Siska melongo. Mereka saling berpandangan. Doni berkata, Apa? Emas? 10 batang?" Bu Sumi tidak menjawab.
Ia hanya membuka sedikit kain penutup bakul. Kilauan emas terlihat sekilas. Doni dan Siska hampir jatuh dari kursi mereka. Namun Andre tidak melihat itu. Ia sudah berbalik dan pergi meninggalkan meja belakang. Ia kembali ke ruang tamu bersama Doni dan Siska yang masih terperangah. Siska berbisik pada Andre, "Andre, ibunya Rina bawa emas, tahu, 10 batang. Aku lihat sendiri. Itu bukan petani biasa." Andre mengabaikan bisikan Siska. Ia terlalu sibuk dengan rasa malunya. Di meja belakang, Rina menangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Ia marah pada Andre. Ia marah pada keluarganya. Ia marah pada semua tamu yang menghina ibunya. Rina berkata, "Emma, aku tidak sanggup lagi. Aku tidak akan menikah dengan Andre. Aku tidak mau menjadi bagian dari keluarga yang sombong dan tidak punya hati." Bu Sumi memegang tangan Rina. Ia berkata, "Nak, jangan ambil keputusan dalam emosi. Tunggu sebentar lagi, ibu akan tunjukkan sesuatu. Setelah itu, kau bebas memutuskan." Rina bertanya, "Apa lagi yang akan ibu tunjukkan, Emma?" Bu Sumi tersenyum. Ia berkata, "Sebentar lagi, Nak. Sebentar lagi mereka semua akan datang. Dan setelah itu, tidak ada yang akan berani menghina kita lagi." Sementara itu, di halaman depan, terdengar suara mobil masuk. Bukan satu mobil, tapi 3 mobil mewah sekaligus. Semua tamu menoleh ke arah pintu gerbang. 3 mobil hitam berkilau memasuki halaman. Yang pertama adalah Mercedes S-Class terbaru dengan plat nomor khusus. Yang kedua adalah BMW 7 Series dengan kaca film gelap. Yang ketiga adalah Range Rover Autobiography berwarna hitam pekat. Semua mobil mewah itu berhenti tepat di depan teras rumah. Pintu mobil terbuka serempak. Pak Herman yang melihat dari kejauhan langsung berdiri. Wajahnya berseri. Ia mengira tamu kehormatan itu datang untuknya. Ia bergegas menuju pintu depan untuk menyambut. Bu Rita juga ikut berdiri. Ia merapikan bajunya. Ia tersenyum lebar. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terperangah. Para tamu yang turun dari mobil mewah itu tidak menghampiri Pak Herman. Mereka berjalan melewati Pak Herman tanpa menoleh. Mereka langsung menuju ke belakang. Menuju meja dekat toilet tempat Bu Sumi dan Rina duduk. Pak Herman terdiam. Mulutnya terbuka. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bu Rita juga terdiam. Wajahnya pucat pasi. Sementara itu, di meja belakang, Bu Sumi berdiri. Ia merapikan kebayanya. Ia berkata pada Rina, "Ini dia, Nak, tamu yang ibu tunggu. Sekarang, lihatlah bagaimana Allah membela hambanya yang sabar." Rina berdiri di samping ibunya. Hatinya berdebar-debar. Siapa mereka? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? 3 mobil mewah berwarna hitam pekat itu masih terparkir di halaman depan rumah Pak Herman. Mesinnya mati satu persatu. Suasana yang tadinya ramai dengan tawa dan obrolan tiba-tiba berubah menjadi hening. Semua tamu menoleh ke arah pintu masuk. Kepala-kepala mendongak penasaran. Siapa yang baru saja datang dengan mobil semewah itu? Dari mobil pertama, Mercedes S-Class terbaru, turun seorang pria parubaya berjas rapi. Wajahnya tegas dan berwibawa. Ia mengenakan kacamata berbingkai emas. Langkahnya mantap. Di tangannya ia membawa sebuah map tebal berwarna coklat. Pria itu adalah kepala desa tempat Bu Sumi tinggal. Selama ini, Pak Herman dan keluarganya selalu menganggap kepala desa sebagai pak tani kampungan yang tidak berarti. Namun hari ini, penampilannya sangat berbeda. Jasnya mahal. Sepatunya mengilap. Wajahnya penuh dengan kewibawaan. Dari mobil kedua, BMW 7 Series dengan kaca film gelap, turun 2 orang. Yang pertama adalah seorang pria berusia 50-an dengan setelan jas biru dongker. Ia adalah Direktur Utama Bank Mandiri Cabang Provinsi. Pria ini adalah atasan dari atasan Pak Herman. Di dunia perbankan, namanya sangat disegani. Yang kedua adalah seorang wanita muda berpakaian rapi yang tampaknya adalah asisten pribadi Direktur Utama tersebut. Dari mobil ketiga, Range Rover Autobiography berwarna hitam pekat, turun seorang pria muda berjas berdasi. Ia adalah perwakilan dari kantor gubernur, asisten gubernur bidang ekonomi. Jabatannya setingkat eselon 2. Ia datang langsung mewakili gubernur yang berhalangan hadir karena tugas negara. Ketiga rombongan itu berjalan bersama menuju pintu utama rumah Pak Herman. Pak Herman yang sudah berdiri di ambang pintu menyambut mereka dengan tangan terbuka. Wajahnya berseri-seri. Ia berkata dengan suara gembira, "Pak Dirut, Pak Asisten Gubernur,
Pak Kepala Desa. Wah, saya sangat terhormat bapak-bapak datang. Silakan duduk di meja kehormatan. Saya sudah siapkan tempat khusus untuk bapak-bapak. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menoleh ke arah Pak Herman. Direktur utama bank berjalan melewati Pak Herman seperti melewati tembok. Asisten gubernur juga melakukan hal yang sama. Bahkan kepala desa yang selama ini dianggap remeh oleh Pak Herman, juga berjalan melewatinya tanpa memberikan salam atau senyuman. Mereka bertiga terus berjalan menembus ruang tamu yang megah itu. Para tamu yang tadinya duduk santai mulai berdiri satu persatu. Mereka memberi jalan bagi rombongan penting ini. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa yang mereka cari? Kemana mereka akan pergi? Pak Herman terdiam di tempatnya. Wajahnya merah padam. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bu Rita yang berdiri di dekatnya juga ikut pucat. Ia bertanya pada Pak Herman dengan suara gemetar. "Su, mereka mau kemana? Bukannya kita yang mereka cari?" Pak Herman hanya menggeleng. Ia tidak punya jawaban. Rombongan itu terus berjalan melewati ruang tamu, melewati lorong sempit, melewati kursi-kursi mewah tempat para tamu duduk. Mereka terus berjalan hingga sampai di meja paling belakang. Meja dekat toilet. Meja tempat Bu Sumi dan Rina duduk selama hampir 1 jam penuh. Kepala desa adalah orang pertama yang mendekati Bu Sumi. Ia mengulurkan tangan kanannya dengan penuh hormat. Ia berkata dengan suara yang cukup keras agar semua tamu yang mengikuti dari belakang bisa mendengar. "Bu Sumi, maafkan saya terlambat. Saya tertahan di jalan karena ada urusan mendadak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya." Bu Sumi menerima jabatan tangan itu dengan hangat. Ia berkata, "Tidak apa-apa, Pak Kepala Desa. Ibu senang Bapak bisa datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu." Kepala desa kemudian menoleh ke arah rombongan di belakangnya. Ia berkata, "Bu Sumi, saya tidak datang sendiri. Saya diutus oleh Pak Dirut Bank dan Pak Asisten Gubernur untuk mendampingi Ibu. Mereka ingin bertemu langsung dengan Ibu." Direktur utama bank kemudian melangkah maju. Ia mengulurkan tangan pada Bu Sumi dengan sikap yang sangat hormat, hampir seperti kepada seorang pejabat tinggi. Ia berkata, "Bu Sumi, perkenalkan saya Direktur Utama Bank Mandiri Cabang Provinsi. Saya sudah 2 bulan berusaha menemui Ibu untuk membahas proposal kredit ekspansi kebun sawit Ibu. Namun Ibu selalu sibuk. Saya senang akhirnya bisa bertemu Ibu di sini." Bu Sumi tersenyum sopan. Ia berkata, "Maafkan saya, Pak Dirut. Saya memang jarang ke kota. Semua urusan bisnis saya lebih suka diurus dari desa." Direktur utama bank mengangguk. Ia berkata, "Bu Sumi, saya bawa kabar baik. Proposal kredit ekspansi Ibu untuk kebun sawit seluas 2.000 hektar sudah kami setujui. Plafonnya 150 miliar rupiah. Dengan bunga khusus untuk Ibu. Juga, Bapak Gubernur sudah minta saya sampaikan bahwa beliau mendukung penuh pengembangan sektor agro di provinsi ini." Semua tamu yang mendengar kata 150 miliar langsung terdiam. Mulut mereka terbuka. Mata mereka membeliak. Tangan-tangan yang tadinya memegang gelas jus mulai gemetar. Asisten gubernur kemudian melangkah maju. Ia berkata, "Bu Sumi, saya diutus langsung oleh Bapak Gubernur untuk mendampingi Ibu dalam acara ini. Bapak Gubernur minta maaf tidak bisa hadir karena ada tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau titip salam dan hadiah untuk Ibu. Oh iya, soal pembelian lahan Ibu seluas 500 hektar di kabupaten tetangga, investor asing sudah setuju dengan harga 75 miliar rupiah. Tunai. Minggu depan." Bu Sumi mengangguk tenang. Ia berkata, "Tolong sampaikan terima kasih saya pada Bapak Gubernur. Saya merasa terhormat." Kepala desa kemudian angkat bicara. Ia menoleh ke belakang. Matanya menatap semua tamu yang sudah berkumpul di lorong sempit itu. Ia berkata dengan suara lantang dan tegas, "Para tamu sekalian, perkenalkan. Ibu Sumi yang duduk di sini, yang selama 1 jam terakhir mungkin kalian hina karena mobil bututnya, karena pakaiannya, karena seserahannya. Ibu Sumi adalah pemilik 1.500 hektar sawah di desa kami. Ibu Sumi juga pemilik 2.500 hektar kebun sawit di kabupaten tetangga. Ibu Sumi adalah eksportir kelapa sawit terbesar kedua di provinsi ini. Omzet tahunan Ibu Sumi lebih dari 500 miliar rupiah. Keheningan yang sangat dalam menyelimuti seluruh rumah. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Semua orang seperti membeku. Pak Herman yang berdiri di belakang rombongan terduduk lemas di kursi terdekat. Wajahnya putih seperti kapur. Bu Rita memegang dadanya. Napasnya tersengal-sengal. Tante Lilis yang sedari tadi tertawa terbahak-bahak, kini mulutnya terbuka lebar.
Tidak ada suara yang keluar. Om Agus yang tadinya sombong dengan harta 20 miliarnya, kini tangannya gemetar hebat. Kepala desa melanjutkan, mobil butut yang Ibu Sumi kendarai hari ini adalah peninggalan almarhum suaminya. Ibu Sumi sengaja memakainya karena nilai kenangan, bukan karena tidak mampu. Ibu Sumi punya 7 mobil mewah di garasi rumahnya. Ada Mercedes S-Class, Range Rover, BMW X7, Lexus LM, Toyota Alphard, dan 2 mobil sport langka. Tapi Ibu Sumi tidak pernah pamer. Itulah kesederhanaan beliau. Sayangnya, kesederhanaan itu oleh sebagian orang di ruangan ini dibalas dengan hinaan. Bu Rita tidak tahan lagi. Kakinya lemas. Ia jatuh duduk di lantai marmer yang dingin. Ia tidak peduli lagi dengan gaun mahalnya yang kotor. Ia hanya bisa menangis histeris. Bu Rita berkata dengan suara parau, ya Allah, apa yang telah saya lakukan? Saya sudah menghina orang sekaya ini, saya sudah bilang mobilnya besi tua, saya sudah suruh parkir dekat kandang ayam, saya sudah tempatkan mereka di meja dekat toilet, ya Allah, ampunilah saya. Tante Lilis ikut pingsan. Tubuhnya rubuh di kursi. Beberapa tamu buru-buru menolongnya. Om Agus hanya bisa berdiri diam. Wajahnya pucat. Ia berkata pada dirinya sendiri, Om Z 500 miliar, itu 25 kali lipat dari seluruh hartaku. Aku baru saja menghina seseorang yang 25 kali lebih kaya dariku. Aku bodoh, aku benar-benar bodoh. Budi, rekan kerja Pak Herman yang paling suka menjatuhkan, kini gemetar hebat. Ia berjalan mendekati Pak Herman. Ia memeluk Pak Herman dengan erat. Ia berkata dengan suara parau, Pak Herman, maafkan saya. Saya tidak tahu, saya cuma bercanda tadi, saya tidak bermaksud. Tolong jangan ceritakan ini di kantor. Pak, please. Pak Herman tidak menjawab. Ia hanya terdiam. Wajahnya kosong. Matanya menerawang ke langit-langit. Ia merasa dunia yang ia bangun selama ini runtuh dalam sekejap. Di sisi lain, Doni dan Siska sudah menghapus semua video dan foto dari ponsel mereka. Mereka berdua berlari mendekati Andre. Doni berkata, Bro, maafin gue cuma bercanda soal mobil mertua lo. Gue nggak tahu kalau dia sekaya itu, gue minta maaf. Siska juga berkata, Andre, maafin aku juga. Aku sudah bilang kamu mending cari cewek selevel. Ternyata level Rina jauh di atas kita semua. Kita yang tidak selevel dengannya. Andre tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia baru sadar bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Ia diam ketika ibunya Rina dihina. Ia membiarkan calon mertuanya diperlakukan seperti sampah. Dan sekarang, kebenaran telah terungkap. Semua tahu bahwa Bu Sumi adalah juragan kaya raya yang harta tak terkira. Rina menatap Andre dari kejauhan. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih lagi, tapi karena kecewa yang sangat dalam. Ia berkata pada dirinya sendiri, aku mencintai Andre. Tapi aku tidak bisa menikah dengan laki-laki yang tidak punya nyali. Aku tidak bisa menikah dengan laki-laki yang diam ketika ibuku dihina. Bu Sumi menggandeng tangan Rina. Ia berkata pelan, lihatlah, nak, mereka semua sekarang tahu siapa kita. Tapi pertanyaannya, apakah Andre berubah? Apakah dia datang mendekat, meminta maaf, dan membela kita? Atau dia masih diam seperti patung? Rina menoleh ke arah Andre. Andre masih berdiri di tempatnya. Ia tidak bergerak. Ia tidak mendekat. Ia hanya diam dengan wajah pucat. Rina menangis lagi. Tapi kali ini, air matanya adalah air mata perpisahan. Bu Sumi menghela napas panjang. Ia berkata, saatnya, nak. Saatnya kita mengambil keputusan. Suasana di rumah mewah Pak Herman berubah total dalam hitungan menit. Yang tadi riuh dengan tawa dan gelas bersulang, kini sunyi seperti kuburan. Yang tadinya penuh dengan senyum sombong, kini hanya tersisa wajah-wajah pucat dan bibir gemetar. Fakta tentang kekayaan Bu Sumi telah terbongkar sudah. Tidak ada yang bisa menyangkalnya lagi. Kepala desa, direktur utama bank, dan asisten gubernur adalah saksi hidup yang tidak terbantahkan. Pak Herman masih terduduk lemas di kursi kehormatannya. Kemeja batik mahal yang ia kenakan terasa seperti kardus kasar di kulitnya. Sepatu mengilapnya terasa seperti batu bata yang membebani kakinya. Ia tidak berani menatap Bu Sumi. Ia tidak berani menatap siapapun. Hanya ubin marmer di lantai yang ia tatap dengan pandangan kosong. Bu Rita masih duduk di lantai dekat meja belakang. Gaun sewaan seharga 2 juta rupiah itu kini kotor terkena debu. Perhiasan sewaan yang ia kenakan terasa seperti belenggu di leher dan tangannya.
Ia menangis terseduh-seduh. Bukan karena menyesal, tapi karena malu yang luar biasa. Ia tahu semua tamu sedang memandangnya dengan tatapan iba sekaligus jijik. Tante Lili sudah siuman dari pingsannya. Namun ia lebih memilih berpura-pura pingsan lebih lama, agar tidak harus berhadapan dengan kenyataan. Ia malu. Ia sangat malu. Ia ingat setiap kata hinaan yang ia lontarkan pada Bu Sumi. Ia ingat bagaimana ia tertawa terbahak-bahak melihat seserahan padi dan buah-buahan. Kini ia tahu bahwa padi dan buah-buahan itu berasal dari lahan yang menghasilkan omzet 500 miliar rupiah per tahun. Om Agus berdiri di sudut ruangan. Ia meremas-remas ujung kemejanya. Ia tidak berani mendekati Bu Sumi. Ia tidak berani meminta maaf. Ia hanya bisa berdiri diam seperti patung lilin. Hati kecilnya berteriak-teriak. Ia baru saja menghina seseorang yang 25 kali lebih kaya darinya. Ia baru saja merendahkan seorang konglomerat agro terbesar kedua di provinsi ini. Betapa tololnya dirinya. Budi, rekan kerja Pak Herman, sudah menghilang sejak 10 menit yang lalu. Ia kabur ke toilet dan mengunci diri di dalam. Ia menelepon istrinya dengan suara gemetar. Ia berkata, "Say, kita dalam masalah besar. Aku baru saja menghina besannya Pak Herman. Ternyata dia konglomerat. Omsetnya 500 miliar. Aku minta doa, Say. Semoga dia tidak melaporkanku ke kantor. Aku bisa dipecat." Doni dan Siska sudah sejak tadi berusaha mendekati Rina. Mereka ingin meminta maaf. Mereka ingin berfoto bersama Rina agar bisa pamer di media sosial bahwa mereka berteman dengan anak konglomerat. Namun Rina tidak menghiraukan mereka. Rina hanya diam sambil memegang erat tangan ibunya. Dan Andre masih berdiri di tempatnya. Sejak tadi ia tidak bergerak. Kakinya seperti terpaku di lantai marmer yang dingin. Otaknya berputar cepat. Ia mencoba mencerna semua informasi yang baru saja didengarnya. Calon mertuanya, yang ia kira petani miskin, ternyata adalah pengusaha agro dengan kekayaan luar biasa. Mobil butut yang ia hina di dalam hatinya ternyata hanya kendaraan kenangan. Di garasi rumah Bu Sumi, ada 7 mobil mewah yang bahkan orang tuanya tidak mampu membelinya. Andre merasa dadanya sesak. Ia ingin mendekati Rina. Ia ingin memeluknya dan meminta maaf. Ia ingin mengatakan bahwa ia akan berubah, bahwa ia akan membela Rina dan ibunya mulai hari ini. Namun kakinya tidak mau bergerak. Hatinya berkata, "Masih ada waktu. Pergilah, Andre. Minta maaflah sebelum semuanya terlambat." Tetapi tubuhnya tidak patuh. Ia tetap diam. Ia tetap berdiri di tempatnya. Rasa takut kehilangan muka di depan teman-temannya masih terlalu besar. Rasa takut dianggap lemah oleh orang tuanya masih membelenggunya. Bu Sumi memperhatikan semua ini dari meja belakang. Matanya yang tajam melihat setiap detail. Ia melihat Pak Herman yang terduduk lemas. Ia melihat Bu Rita yang menangis histeris di lantai. Ia melihat Tante Lilis yang pura-pura pingsan. Ia melihat Om Agus yang membeku di sudut ruangan. Ia melihat Budi yang kabur ke toilet. Ia melihat Doni dan Siska yang berusaha mendekati Rina dengan muka manis. Dan ia melihat Andre yang masih diam berdiri di tempatnya. Bu Sumi berkata pada Rina dengan suara pelan, "Nak, lihatlah Andre. Dia masih diam. Dia masih tidak bergerak." Setelah semua fakta terbongkar, setelah semua tahu bahwa ibumu ini kaya raya, dia masih tidak punya nyali untuk mendekat dan meminta maaf. Rina mengusap air matanya. Ia menatap Andre dari kejauhan. Matanya yang tadinya penuh cinta, kini mulai berubah. Cinta itu perlahan berubah menjadi kecewa. Kecewa berubah menjadi sakit hati. Sakit hati berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Rina berkata, "Ma, aku tidak tahu lagi. Aku mencintainya. Tapi cinta saja tidak cukup jika laki-laki yang aku cintai tidak punya keberanian untuk membela aku dan ibunya." Bu Sumi mengangguk. Ia berkata, "Itulah pelajaran berharga, Nak. Cinta tanpa keberanian hanyalah perasaan kosong. Laki-laki yang tidak berani membela kebenaran di saat sulit, tidak akan pernah berani membela istrinya di masa depan." Kepala desa yang masih berdiri di dekat Bu Sumi mendengar percakapan itu. Ia berkata, "Bu Sumi, apakah ibu ingin saya panggil Andre untuk datang ke sini? Mungkin dia hanya malu." Bu Sumi menggeleng. Ia berkata, "Tidak perlu, Pak Kepala Desa. Biarkan dia yang memutuskan. Biarkan dia yang bergerak. Jika dia tidak bisa bergerak sekarang, selamanya dia tidak akan pernah bisa bergerak untuk membela Rina." Direktur utama bank kemudian mendekati Bu Sumi. Ia berkata, "Bu Sumi, saya tidak tahu kalau ibu sedang menghadapi situasi seperti ini. Jika saya tahu, saya akan datang lebih awal."
Maafkan saya. Bu Sumi tersenyum. Ia berkata, tidak perlu minta maaf, Pak Dirut. Ibu malah bersyukur Bapak datang. Setidaknya semua tamu di sini sekarang tahu siapa saya sebenarnya. Mereka tahu bahwa penampilan tidak pernah mencerminkan isi. Asisten gubernur kemudian menambahkan, Bu Sumi, Bapak Gubernur minta saya sampaikan bahwa beliau sangat mengagumi kesederhanaan Ibu. Beliau bilang, Ibu adalah contoh nyata bahwa orang kaya tidak harus pamer, dan orang pamer belum tentu kaya. Pak Herman yang mendengar kata-kata itu dari kejauhan semakin terpukul. Ia ingat betapa seringnya ia pamer kekayaan palsu di depan koleganya. Ia ingat betapa seringnya ia merendahkan orang yang berpenampilan sederhana. Kini, ia dihukum oleh kenyataan pahit. Orang yang ia rendahkan ternyata jauh lebih kaya darinya. Bu Rita mulai merangkak mendekati Bu Sumi. Ia tidak peduli lagi dengan gaunnya yang kotor. Ia tidak peduli lagi dengan perhiasan sewaannya yang lepas dari leher. Ia hanya ingin meminta maaf. Ia merangkak sampai di depan Bu Sumi. Lalu ia bersimpuh. Bu Rita berkata dengan suara terisak, Bu Sumi, ampuni saya. Ampuni saya. Saya orang yang paling bodoh di dunia ini. Saya sudah menghina Ibu, saya sudah suruh Ibu duduk di meja dekat toilet. Saya sudah bilang mobil Ibu besi tua, saya tidak tahu, maafkan saya. Bu, maafkan. Bu Sumi menatap Bu Rita dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan marah, bukan benci, tapi juga tidak ada rasa iba yang berlebihan. Bu Sumi berkata, Bu Rita, Ibu duduk. Jangan bersimpuh di lantai. Ibu akan kotor. Gaun Ibu akan rusak. Bu Rita menjawab, biar kotor, Bu. Biar rusak. Saya pantas kotor. Saya pantas menderita. Saya sudah berbuat jahat pada Ibu. Bu Sumi menghela napas. Ia berkata, Bu Rita, Ibu tidak jahat pada saya. Ibu hanya sombong. Dan kesombongan itu telah membutakan mata Ibu. Ibu tidak melihat bahwa di balik mobil butut itu ada kekayaan yang luar biasa. Ibu tidak melihat bahwa di balik pakaian sederhana saya ada hati yang tulus. Ibu hanya melihat kulit luar. Bu Rita mengangguk-angguk sambil menangis. Ia berkata, benar, Bu, saya sombong. Saya buta. Saya hanya melihat mobil mewah dan pakaian mahal. Saya lupa bahwa Allah melihat hati, bukan harta. Pak Herman akhirnya bangkit dari kursinya. Ia berjalan mendekati Bu Sumi dengan langkah gontai. Kaki kanannya sedikit terseret karena masih lemas. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia berdiri di depan Bu Sumi. Ia tidak bersimpuh seperti istrinya. Ia hanya berdiri kaku. Pak Herman berkata dengan suara parau, Bu Sumi, saya minta maaf. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Saya mengira Ibu, saya mengira keluarga Ibu, maafkan saya. Bu Sumi menatap Pak Herman. Ia berkata, Pak Herman, Bapak tidak perlu minta maaf pada saya. Yang perlu Bapak pikirkan adalah bagaimana Bapak akan memperlakukan orang lain ke depannya. Apakah Bapak akan terus menilai orang dari mobil dan pakaiannya? Atau Bapak akan belajar melihat hati? Pak Herman menunduk. Ia berkata, saya akan belajar, Bu. Saya berjanji akan belajar. Kepala desa kemudian berkata, baiklah, ini semua sudah terjadi. Sekarang, bagaimana dengan acara lamaran? Apakah akan dilanjutkan? Semua mata tertuju pada Bu Sumi. Kemudian pada Andre. Andre masih berdiri di tempatnya. Belum bergerak satu langkah pun. Bu Sumi berkata, kita tunggu Andre. Kita lihat apa yang akan dia lakukan. Apakah dia akan datang ke sini dan membela calon istrinya? Atau dia akan terus diam seperti patung? Semua tamu menoleh ke arah Andre. Andre merasakan tatapan puluhan pasang mata tertuju padanya. Dadanya berdebar kencang. Jantungnya terasa mau meledak. Ia tahu ini adalah saat yang menentukan. Ia tahu jika ia terus diam, ia akan kehilangan Rina selamanya. Andre menggerakkan kakinya. 1 langkah, 2 langkah. Ia mulai berjalan menuju meja belakang. Doni dan Siska memberi jalan. Tante Lilis bangkit dari kursinya. Om Agus menegakkan badannya. Semua tamu menahan napas. Andre sampai di depan meja. Ia berdiri di hadapan Rina dan Bu Sumi. Wajahnya pucat. Bibirnya gemetar. Tangannya dingin dan basah oleh keringat. Andre membuka mulutnya. Ia berkata, Rin, Bu, saya. Rina menatap Andre. Matanya tajam. Ia berkata, apa, Andre? Apa yang ingin kau katakan setelah 2 jam kau diam? Setelah ibuku dihina, setelah aku dihina, setelah kami duduk di sini dekat toilet, kau diam.
Sekarang, setelah semua tahu bahwa ibuku kaya, kau datang. Apakah kau datang karena ibuku kaya? Atau karena kau benar-benar menyesal? Andre terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Karena di dalam hatinya, ia tahu ada sedikit kebenaran dari pertanyaan Rina. Ia tidak yakin apakah ia akan datang jika Busumi tetap dianggap miskin. Ia tidak yakin apakah ia akan membela jika fakta kekayaan itu tidak terungkap. Rina melihat kebimbangan di mata Andre. Ia tahu jawabannya. Tanpa menunggu Andre berbicara, Rina berkata, "Cukup, Andre. Aku sudah tahu jawabannya." Rina menoleh pada ibunya. Matanya penuh dengan tekad. Ia berkata, "Ma, aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan melanjutkan lamaran ini. Aku tidak akan menikah dengan Andre." Semua tamu terdiam. Suasana semakin hening. Udara terasa berat. Burita berteriak histeris. Pak Herman jatuh terduduk. Andre membeku di tempatnya. Dan Rina berdiri tegap di samping ibunya. Inilah klimaks yang sesungguhnya. Bukan tentang kekayaan yang terungkap, tapi tentang seorang wanita yang memilih harga dirinya di atas segalanya. Kalimat Rina menggantung di udara seperti petir di langit yang kering. "Aku tidak akan melanjutkan lamaran ini. Aku tidak akan menikah dengan Andre." 10 kata yang mengubah segalanya dalam sekejap. 10 kata yang meruntuhkan seluruh panggung sandiwara yang telah dibangun dengan susah payah oleh keluarga Herman. Burita yang masih bersimpuh di lantai langsung menjerit keras. Jeritannya memekakkan telinga. Ia merangkak mendekati Rina seperti orang kesurupan. Ia berkata dengan suara parau dan putus asa, Rina, jangan katakan itu. Andre sayang sama kamu, kami sekeluarga sayang sama kamu. Jangan batalkan pertunangan ini. Kami minta maaf. Kami mohon maaf." Rina menatap Burita dengan tatapan dingin. Ia tidak lagi menangis. Air matanya telah kering. Yang tersisa hanya rasa kecewa yang mengendap di dasar hatinya. Rina berkata, "Burita, ibu menghina ibu saya. Ibu menyuruh kami duduk di meja dekat toilet. Ibu tidak memberi kami makan. Ibu membiarkan tamu-tamu ibu memfoto kami dan mengolok-olok kami. Dan sekarang ibu minta saya untuk tetap menikah dengan Andre? Dengan laki-laki yang diam saat semua itu terjadi?" Burita terdiam. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia tahu Rina benar. Ia tahu kesalahannya terlalu besar. Tapi ia tidak mau kehilangan menantu yang ternyata adalah anak konglomerat sekaya itu. Di dalam hatinya yang materialistis, ia tetap menghitung-hitung kekayaan Busumi yang akan menjadi milik Andre jika pernikahan itu terjadi. Pak Herman yang terduduk di kursi ikut angkat bicara. Suaranya gemetar, "Rina, Naok, kami orang tua. Kami hilaf. Kami salah. Tapi tolong jangan hukum Andre karena kesalahan kami. Andre tidak bersalah." Rina menoleh ke arah Pak Herman. Matanya menyala. Ia berkata, "Tidak bersalah, Pak Herman?" Andre diam selama 2 jam. 2 jam? Ibunya Andre menghina ibu saya di depan umum, dan Andre diam. Teman-teman Andre memvideokan ibu saya dan menyebarkannya ke grup WhatsApp, dan Andre diam. Saya menangis di meja ini, dan Andre diam. Tidak bersalah? Andre adalah yang paling bersalah, karena ia punya kewajiban untuk membela calon istrinya, tetapi ia memilih untuk diam. Pak Herman tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk. Ia tahu Andre salah. Ia tahu Andre pengecut. Tapi sebagai ayah, ia harus membela anaknya. Om Agus yang dari tadi berdiri di sudut ruangan akhirnya bergerak mendekat. Ia berkata dengan suara yang berusaha tenang, "Rina, saya Om Agus. Saya minta maaf atas sikap saya tadi. Saya tidak tahu. Tapi tolonglah, jangan putuskan pertunangan ini. Keluarga kami akan memperbaiki semuanya. Kami akan minta maaf secara resmi. Kami akan ganti rugi atas semua penghinaan ini." Rina menatap Om Agus. Ia berkata, "Om Agus, saya tidak butuh ganti rugi. Saya tidak butuh uang. Ibu saya punya harta lebih dari cukup untuk menghidupi saya sampai akhir hayat. Yang saya butuh adalah laki-laki yang berani membela saya. Dan Andre tidak punya itu." Om Agus terdiam. Ia mundur selangkah. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tante Lilis yang sejak tadi pura-pura pingsan akhirnya bangkit. Ia mendekati Rina dengan muka masam. Ia berkata, "Rina, kamu ini sombong. Baru tahu kamu kaya, langsung sok tinggi. Kamu lupa bahwa Andre sudah mau menerima kamu apa adanya padahal kamu anak petani? Sekarang kamu berbalik sombong begitu tahu ibumu kaya?" Rina menatap Tante Lilis dengan tatapan tajam.
Ia berkata, "Tante, siapa yang sombong? Siapa yang tertawa melihat seserahan ibu saya? Siapa yang bilang seserahan padi hanya untuk makan burung? Siapa yang bilang bahwa ibu saya pemulung? Itu tante, bukan saya. Saya tidak pernah sombong. Saya hanya mempertahankan harga diri saya dan ibu saya. Jika itu disebut sombong, maka saya bangga menjadi orang sombong." Tante Lilis terdiam. Wajahnya merah padam. Ia tidak bisa membalas karena ia tahu semua yang Rina katakan adalah benar. Di tengah semua keributan itu, Andre masih berdiri di tempatnya. Ia belum bergerak. Ia belum berbicara. Ia hanya berdiri seperti patung dengan wajah pucat dan mata kosong. Semua orang menatapnya. Semua orang menunggu. Apakah dia akan membela cintanya? Apakah dia akan berlutut dan memohon kepada Rina? Atau dia akan terus diam? Rina menatap Andre. Matanya berkaca-kaca lagi. Ia berkata dengan suara lirih, "Andre, ini saat terakhirmu. Bicaralah. Bela aku. Bela ibuku. Buktikan bahwa kau layak menjadi suamiku. Atau kau akan kehilangan aku selamanya." Andre membuka mulutnya. Bibirnya gemetar. Ia berkata, "Rin, aku minta maaf. Aku salah. Aku seharusnya membela kamu. Aku seharusnya." Rina memotong, "Tapi kau tidak melakukannya, Andre. Kau diam. Kau membiarkan semuanya terjadi. Dan sampai detik ini, setelah semua fakta terbongkar, setelah semua tahu bahwa ibuku kaya, kau masih belum melakukan apapun. Kau hanya berdiri di sana. Kau tidak berlutut. Kau tidak menangis. Kau tidak berteriak. Kau hanya diam. Itu yang paling menyakitkan, Andre. Bukan penghinaan dari ibumu, tapi keheninganmu." Andre terdiam lagi. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia memang tidak berlutut. Ia memang tidak menangis. Ia memang tidak berteriak. Ia hanya berdiri. Karena di dalam hatinya, ia masih sibuk menghitung berapa banyak harta Bu Sumi yang akan ia dapatkan jika ia menikah dengan Rina. Itulah keburukan hatinya yang paling dalam. Ia tidak benar-benar mencintai Rina. Ia mencintai potensi kekayaan yang akan ia peroleh. Rina sepertinya membaca pikiran Andre. Ia berkata, "Andre, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Kau berpikir, jika aku menikah dengan Rina, aku akan mendapatkan separuh dari kekayaan ibunya. Benar? Itu yang kau pikirkan sejak tadi, bukan?" Andre terkejut. Wajahnya berubah merah padam. Ia berkata, "Tidak, Rin. Aku tidak." Rina memotong, "Jangan bohong, Andre. Aku mengenalmu. Aku tahu kau materialistis. Aku tahu kau lebih mencintai uang daripada mencintai aku. Tapi aku pikir kau akan berubah setelah menikah denganku. Ternyata aku salah. Kau tidak akan pernah berubah." Bu Sumi yang dari tadi dia memperhatikan akhirnya angkat bicara. Ia berdiri dari kursi plastiknya. Ia menatap Andre dengan tatapan seorang ibu yang kecewa. Bu Sumi berkata, "Andre, nak, ibu sayang sama kamu. Ibu sudah menganggap kamu seperti anak sendiri. Tapi ibu kecewa. Bukan karena ibu dihina, tapi karena kamu tidak punya nyali. Ibu tidak rela Rina menikah dengan laki-laki yang tidak berani membela istrinya." Andre berkata dengan suara parau, "Bu, saya minta maaf, saya akan berubah, beri saya kesempatan." Bu Sumi menggeleng. Ia berkata, "Andre, kesempatan itu tidak diberikan. Nak, kesempatan itu diambil. Dan kamu tidak mengambilnya. Kamu membiarkannya lewat. Sekarang sudah terlambat." Bu Sumi kemudian menatap semua tamu yang hadir. Suaranya lantang dan tegas. Ia berkata, "Saya, Bu Sumi, ibu dari Rina, dengan ini membatalkan lamaran ini. Pertunangan antara Rina dan Andre dinyatakan batal. Tidak akan ada pernikahan. Tidak akan ada hubungan lagi antara keluarga kami dan keluarga Herman." Bu Rita menjerit lagi. Jeritannya memekakkan telinga. Ia merangkak mendekati Bu Sumi. Ia memeluk kaki Bu Sumi. Ia berkata, "Bu Sumi, jangan batalkan. Kami mohon, kami akan berubah. Kami akan memperbaiki semuanya." Bu Sumi melepaskan pelukan Bu Rita dengan lembut tetapi tegas. Ia berkata, "Bu Rita, ibu berdiri. Jangan merendahkan diri ibu lebih jauh lagi. Ibu sudah cukup merendahkan diri ibu sendiri hari ini dengan semua penghinaan yang ibu lontarkan." Bu Rita terdiam. Ia bangkit berdiri dengan susah payah. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Pak Herman kemudian berdiri. Ia berjalan mendekati Bu Sumi. Ia mengulurkan tangannya. Ia berkata, "Bu Sumi,
Saya minta maaf. Saya gagal sebagai ayah. Saya gagal sebagai kepala keluarga. Saya tidak bisa mendidik anak saya menjadi laki-laki sejati. Bu Sumi menerima jabatan tangan Pak Herman. Ia berkata, Pak Herman, ini bukan tentang gagal atau tidak. Ini tentang pilihan. Bapak dan keluarga Bapak memilih untuk sombong. Dan sekarang Bapak menuai akibat dari kesombongan itu. Saya berdoa semoga keluarga Bapak menjadi lebih baik ke depannya. Andre yang sejak tadi berdiri diam akhirnya bergerak. Ia berlutut di lantai marmer yang dingin. Ia menangis. Ia berkata, Rin, maafkan aku mencintaimu, aku tidak bisa kehilanganmu. Rina menatap Andre yang berlutut. Air matanya jatuh lagi. Ia berkata, Andre, aku juga mencintaimu. Tapi cinta saja tidak cukup. Aku butuh laki-laki yang berani. Aku butuh laki-laki yang tidak takut pada orang tuanya. Aku butuh laki-laki yang akan membelaku di depan siapapun. Dan kau bukan laki-laki itu. Rina berbalik. Ia menggandeng tangan ibunya. Ia berkata, Ama, ayo kita pulang. Aku tidak tahan di sini lagi. Bu Sumi mengangguk. Ia berkata, baik, nak, kita pulang. Kepala desa, direktur utama bank, dan asisten gubernur segera mengikuti dari belakang. Mereka berjalan melewati lorong sempit, melewati ruang tamu yang megah, melewati para tamu yang masih terdiam membatu. Mereka keluar melalui pintu depan menuju halaman. Semua tamu keluar rumah. Mereka berdiri di teras dan halaman. Mereka melihat Bu Sumi dan Rina berjalan menuju mobil butut yang masih terparkir di belakang dekat kandang ayam. Marni, pembantu Bu Rita, dengan cepat memindahkan mobil butut itu ke halaman depan. Ia memarkirnya tepat di tengah, di antara mobil-mobil mewah tamu undangan. Bu Sumi naik ke mobil bututnya. Rina duduk di sampingnya. Bu Sumi menyalakan mesin. Suara mesin meraung keras. Knalpotnya berdebam-debam. Debu-debu beterbangan. Bu Sumi membuka jendela. Ia menatap semua tamu yang berdiri di teras. Ia berkata, lain kali, kalau menerima tamu, jangan lihat mobilnya. Lihat hatinya. Tapi untuk keluarga bapak dan ibu sekalian, saya rasa tidak perlu ada lain kali. Bu Sumi menginjak pedal gas. Mobil butut itu melaju perlahan meninggalkan rumah mewah Pak Herman. Di belakang, semua tamu berdiri membatu. Pak Herman terduduk di teras. Bu Rita jatuh pingsan. Andre berlutut di halaman sambil menangis histeris. Om Agus, Tante Lilis, Budi, Doni, Siska, dan semua tamu lainnya hanya bisa diam. Mereka tahu bahwa hari ini mereka telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan kembali. Bukan hanya kekayaan Bu Sumi, tapi juga harga diri mereka sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak hari lamaran yang memalukan itu. Waktu berjalan seperti biasa. Matahari tetap terbit di timur dan tenggelam di barat. Sawah-sawah tetap hijau menguning menunggu panen. Namun kehidupan banyak orang berubah secara drastis setelah peristiwa di rumah mewah keluarga Herman itu. Mobil butut berwarna hijau tua itu melaju perlahan meninggalkan kompleks perumahan elit tempat keluarga Herman tinggal. Suara mesinnya yang meraung terdengar hingga ke ujung jalan. Knalpotnya yang berdebam-debam seperti detak jantung yang tidak karuan. Debu-debu beterbangan di belakangnya, meninggalkan jejak tipis di aspal yang mulus. Di dalam mobil, Rina duduk diam di kursi penumpang. Matanya merah. Wajahnya basah oleh air mata. Namun ia tidak lagi menangis. Air matanya telah habis. Yang tersisa hanya rasa lega yang aneh. Seperti beban berat yang selama ini ia pikul akhirnya terlepas dari pundaknya. Bu Sumi menyetir dengan tenang. Kedua tangannya memegang kemudi dengan mantap. Matanya menatap lurus ke jalan di depan. Tidak ada ekspresi marah di wajahnya. Tidak ada pula ekspresi puas. Yang ada hanya ketenangan yang dalam, seperti air danau di pagi hari yang tidak beriak. Rina berkata, Ma, apakah ibu tidak marah pada mereka? Pada Bu Rita yang menghina ibu? Pada Pak Herman yang sombong itu? Pada semua tamu yang merekam dan mengolok-olok kita? Bu Sumi menggeleng pelan. Marah itu gratis, nak. Tapi mengajarkan pelajaran dengan tenang, itu lebih mahal. Ibu tidak perlu marah. Karena mereka sudah menghukum diri mereka sendiri. Lihatlah wajah mereka sebelum kita pergi. Itu adalah hukuman yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Setibanya di desa, kehidupan berjalan normal kembali. Bu Sumi tetap dengan kesederhanaannya. Ia tetap memakai pakaian biasa. Ia tetap mengendarai mobil butut kesayangannya. Ia tetap duduk di warung kopi desa sambil ngobrol dengan warga lainnya. Tidak ada perubahan sikap sama sekali.
Rina kembali mengajar di sekolah dasar desa. Ia mengajar dengan hati yang lebih tenang. Tidak ada lagi kegelisahan tentang Andre atau keluarganya. Rina memilih untuk fokus pada anak-anak didiknya yang polos dan tidak pernah menilai seseorang dari penampilan. Suatu sore, seorang pemuda bernama Fajar datang mengendarai sepeda motor butut. Ia adalah guru baru di sekolah tempat Rina mengajar. Fajar berasal dari kota, tetapi ia memilih mengajar di desa karena ingin mengabdi pada pendidikan. Ia duduk di beranda rumah Bu Sumi. Ia berbincang dengan Rina dan Bu Sumi dengan hangat. Ada ketulusan di matanya. Ada kesederhanaan dalam ucapannya. Fajar berbeda dengan Andre. Fajar tidak pernah pamer. Fajar tidak pernah sombong. Fajar tidak pernah menilai orang dari penampilan. Fajar juga tidak pernah takut untuk membela kebenaran. Rina mulai merasa nyaman dengan Fajar. Perlahan, hatinya yang sempat terluka mulai tersembuhkan. Sementara itu, di kota, kehidupan keluarga Herman semakin terpuruk. Reputasi Pak Herman di kantor hancur berkeping-keping. Budi, saingannya, menyebarkan cerita tentang lamaran yang gagal itu ke seluruh kantor. Tidak ada yang mau bergaul dengan Pak Herman lagi. Ia dijauhi seperti orang berpenyakit menular. Bu Rita juga merasakan akibatnya. Tetangga-tetangga tidak pernah lagi mengajaknya arisan atau pengajian. Ia sendirian di rumah setiap hari. Tidak ada yang mau berteman dengannya lagi. Perhiasan sewaan sudah dikembalikan. Gaun mahal sudah disimpan. Yang tersisa hanya rasa malu yang tidak pernah pudar. Andre pun berubah. Ia menjadi pendiam. Ia tidak pernah lagi bergaul dengan Doni dan Siska. Ia fokus pada pekerjaannya. Namun matanya selalu terlihat sayu dan kosong. Ia masih belum bisa melupakan Rina. Penyesalan masih membara di dadanya setiap malam. Ia tahu ia telah kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya karena sikap pengecutnya sendiri. Hari pernikahan Rina dan Fajar digelar 3 bulan kemudian. Acaranya sederhana, tidak ada pesta mewah, tidak ada catering mahal, tidak ada dekorasi berlebihan. Hanya tumpeng dan laupau sederhana buatan warga desa. Hanya doa dan ucapan selamat dari orang-orang yang tulus. Acara itu digelar di halaman rumah Bu Sumi, di tengah sawah yang luas, di bawah langit biru yang cerah. Para tamu duduk di kursi-kursi bambu sederhana. Mereka menikmati hidangan yang disajikan di atas daun pisang. Tidak ada sendok garpu perak. Tidak ada piring porselen mahal. Yang ada hanya kebersamaan dan kebahagiaan yang tulus. Bu Sumi duduk di kursi kehormatan. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Tidak ada perhiasan mencolok. Hanya cincin kawin peninggalan suaminya yang masih setia melingkar di jari manisnya. Wajahnya berseri-seri. Matanya berbinar melihat putri kesayangannya tersenyum bahagia di samping suaminya. Di penghujung acara, Bu Sumi berdiri di depan semua tamu. Ia tidak berpidato panjang. Ia hanya berkata beberapa kalimat. Allah tidak pernah melihat mobil yang kita kendarai. Allah tidak pernah melihat baju yang kita pakai. Allah melihat hati kita. Maka jagalah hati. Karena hati adalah satu-satunya yang akan menemani kita saat semua harta dunia ini meninggalkan kita. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Bu Sumi duduk sendirian di beranda rumahnya. Ia memandang langit yang dipenuhi bintang. Angin malam berhembus lembut. Sawah-sawah di depannya bergoyang pelan. Rina keluar dari rumah. Ia duduk di samping ibunya. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Bu Sumi. Rina berkata, "Ma, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah mengajarkanku arti harga diri. Terima kasih sudah membelaku sampai akhir. Terima kasih sudah menjadi ibu terbaik yang pernah aku miliki." Bu Sumi memeluk Rina. Ia berkata, "Tidak, Nak. Terima kasih untukmu. Karena kau tidak menjadi anak yang materialistis. Karena kau memilih harga diri di atas harta. Karena kau mendengarkan hatimu, bukan gengsi dunia." Mobil butut hijau tua itu masih terparkir di halaman. Karatnya masih ada. Kawat pengikat pintunya masih setia melingkar. Namun malam itu, di bawah sinar rembulan, mobil itu terlihat indah. Bukan karena penampilannya, tapi karena mobil itu telah menjadi saksi bisu perjuangan seorang ibu yang memilih kesederhanaan di atas segalanya. Bu Sumi berdiri dari kursi bambunya. Ia menatap hamparan sawah yang luas di depannya. Ia berkata pelan, "Syukur Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih atas semua ujian yang Engkau berikan. Terima kasih atas semua pelajaran yang Engkau ajarkan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan hamba MU yang sabar." Angin malam berhembus lebih kencang. Bintang-bintang bertaburan di langit. Sawah-sawah bergoyang seperti sedang menari.
Dan di tengah semua keindahan itu, Bu Sumi tersenyum. Senyum seorang pemenang. Bukan pemenang atas harta, tapi pemenang atas harga diri.